Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bagaimana puasa kalian? Dan bagaimana ibadah kalian anak-anak? Nah, Bapak doakan kalian semuanya lancar selalu dalam beribadah, berpuasa, dan pastinya sehat serta semangat dalam beraktivitas dan belajar di pagi hari ini. Ya anak-anak, dalam materi akidah di pagi hari ini nanti kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Ya anak-anak, di sini nanti Bapak akan menjelaskan sedikit saja ya anak-anak untuk amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Ya anak-anak, yang pertama ini amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini yang pertama adalah memperbanyak tilawatil Quran. Nah, kenapa kok memperbanyak tilawatil Quran ini dianjurkan di bulan Ramadan? Nah, ini dia penjelasannya. Nah, ini anak-anak yang pertama adalah pahalanya berlipat. Nah, seseorang yang rutin membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah bersabda sebagai berikut anak-anak. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kedua ini obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati yaitu dengan melakukan ruqyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran surat Al-Isra 82. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Al-Quran, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'du 28. Dan yang ketiga ini, rumah akan menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tidak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir. Dalam riwayat
At-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, yang berikutnya dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran surat Fatir. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah." Dan yang kelima ini memberikan syafaat di akhirat kelak nanti. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti. Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong, seperti hadis yang menyatakan, "Bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, nantinya Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Dengan kesaksian inilah Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya amalan berikutnya yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ini adalah Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menganjurkan supaya sholat di bulan Ramadan, tetapi tidak memerintahkannya dengan keras atau dengan kasar. Maka beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, dengan memperbanyak sedekah atau sedekah. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapat pahala layaknya pahala orang yang berpuasa tanpa terkurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keempat ini adalah iktikaf. Apa itu artinya iktikaf? Yaitu ibadah dengan berdiam diri di dalam masjid. Yang sunnah dikerjakan setiap waktu dan lebih diutamakan pada bulan Ramadan. Nah, ini khususnya pada 10 malam terakhir. Hadis Nabi yang artinya dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk 10, yakni 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka ia bersedia bersungguh-sungguh dan ia menghidupkan malamnya dan ia bangunkan keluarganya. Yang kelima ini adalah duduk di masjid sampai matahari terbit. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini anak-anak ya. Man sholal
khadata fi jama'atin summa khada yadkhurullaha khatta ta'tulus samsu summa shalla rak'ataini khanada lahu hajjatin wa umratin tamaatin. Nah, ini dia. Artinya, siapa sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir, doa, serta istighfar. Nah, sesungguhnya malam dan siang Ramadan itu adalah waktu-waktu yang mulia dan utama. Maka kita harus memanfaatkan dengan memperbanyak zikir dan doa, khususnya pada waktu-waktu yang istijabah. Nah, diantaranya adalah ini anak-anak, saat berbuka puasa. Karena seseorang yang berbuka puasa itu, saat itu ia berdoa memiliki doa yang tidak ditolak. Yang kedua adalah sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah orang yang meminta pasti aku beri. Adakah orang yang beristighfar pasti aku ampuni dia. Dan yang berikutnya adalah beristighfar di waktu sahur. Seperti Allah firmankan, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat 18. Nah, anak-anak, itu tadi ada beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan seperti yang kita jalani seperti saat ini. Nah, anak-anak, jangan lupa kita sebisa mungkin mengamalkan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini agar kita dapat memetik pahala sebanyak mungkin dan kita tidak kecewa di kemudian hari. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Bapak. Tetap jaga kesehatan kalian dan senantiasa patuhi protokol kesehatan, yaitu untuk mencegah penyakit corona ini. Sekian dulu dari Bapak. Jangan lupa kalian merangkum di buku tugas kalian masing-masing. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.